Kalau misalnya ada orang gambar itu terkadang aku nggak mikir, aku bisa nggak ya? Aku bisa. Nggak tak pikir. Salah satu karya terbesar dari Mas Dika itu pernah bikin apa sih? Kayak aku misal dulu, aku pengen gambar graffiti. Kayak aku nyari teman-teman yang udah jago graffiti gitu loh. Aku Kembali lagi bersama gua Abdul di podcast DM Walk Talk, yaitu podcastnya teman-teman Solo dan seru-serunya tentunya. Oke, kali ini gua kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu penggiat graffiti di Solo, yaitu Mas Dika Rap. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Mas Dika Rap. Yoi, nama saya Abdul, Mas. Dika Mas. Perkenalkan dulu buat teman-teman nih di YouTube, di TV belum tahu Mas. Halo, nama saya Dika. Lebih tepatnya dipanggilnya Dika Rap. Saya salah satu pelaku graffiti di Solo. Wah, ini berarti yang pandansme ini teman-teman ini. Bukan. Oke, nih sejak kapan sih memulai dari graffiti ini? Kalau aku memulainya dari SMP. Dari SMP itu aku udah mulai kenal graffiti, terus nyoba graffiti mungkin tahun 2006-2007an kalau nggak salah. 2006 Ya. 2007an. Berarti sekitar udah berapa tahun ini sampai saat ini? Wah, kurang tahu. Wah, sekitar belasan tahun lah ya. Wah, sangat hebat sekali ya Mas ini ya. Wah. Nih, apa aja sih awalnya itu kok bisa pengen graffiti, kenapa? Awalnya itu aku berawal dari musik mungkin. Dari musik. Oh. Dari musik. Terus Terus musik, terus aku nyoba-nyoba kok kayak lebih tepatnya di musik kayak hip hop gitu. hip hop. Ada gambar-gambar di dinding segala macam. Nah, aku tertarik di situ. Terus aku nyoba buat gambar juga. Oh, jadi awalnya iseng-iseng sebenarnya. Ya, iseng-iseng. Dari musik sih awalnya. Dari musik sih. Oh, Dari musik. Oh, dari musik. Oh. Musiknya ke apa sih? Lebih ke genre apa sih? Kalau dulu tuh kayak hip hop, terus kalau kayak musik pang-pangnya kayak Blink. Oh, Blink. Nah, itu Blink kan ada- Blink apa? Blink 182. 182 itu. Itu kan dulu ada di cover albumnya pakai pilot tuh. Nah, Oh, aku iya. penasaran ini gambar apa gitu. Terus akhirnya ke graffiti ini. Oh. Wah, keren sekali ya. Jadi awalnya karena iseng sebenarnya. Itu pas umur berapa ya? Atau usia berapa itu pas ke graffiti ini? Usia 15-an ya? 15 berarti masih SMP pada SMP, akhirnya? masih SMP. Udah SMP udah tertarik dengan dunia Tertarik, graffiti. Berarti awal-awalnya nulis di buku dong? Iya, Nulis di buku. Dan itu teman-teman pasti di kelas kayaknya Masnya ini, Mas Dika ini yang paling jago gambar. Pasti ya, pasti. Diminta tolongin teman pasti ada gitu. Sering. Wah, keren banget ya. Oke, jadi sudah dari 2006-2007 ya pada saat itu. Berarti untuk sekarang sih gimana sih buat teman-teman nih pengen lihat hasil-hasilnya dari Mas Dika ini di mana aja sih? Apa ada Instagramnya atau Ada. Instagramnya? Instagramnya Dika Rap. Dika Rap. Ah. Oh, Kalau gambar-gambarnya mungkin ya udah ada beberapa di jalan sih. Cuman untuk saat ini aku sempat berhenti juga, sempat berhenti gambar juga. Tapi udah beberapa bulan ini berhenti semenjak habis ketangkap juga. wah, takut lagi gambar. Ya. Wah, itu karena apa sih? Kok bisa? Gak apa-apa diceritain aja, gak apa-apa. Kalau yang awal dulu aku pernah ketangkep itu, Rokok Mas. Terus ketangkep itu aku gara-garanya ya gambar di pinggir jalan ya, dindingnya itu tangkap sama Intel kalau nggak salah. oh, Nggak tahu kan? Nggak tahu. Dia nemenin aku gambar, nggak taunya itu polisi langsung tangkap, Oh. ditahan tuh sehari semalam terus DPO. Karena itu. Setelah itu yang terakhir kemarin ketangkep, baru-baru ini beberapa bulan ini itu juga ketangkap. Untung ketangkapnya sama warga. Jadi cuma berurusan sama RT RW itu. Oh, itu biasanya kalau bikin kayak gitu ada izinnya gak sih Mas? Untuk sekarang Mas Dika ini. Kalau di era zamanku dulu itu paling asik tuh nggak izin. Jadi nggak kalau izin. kita nggak izin Strict banget berarti ya. terus kita gambar di tembok itu sampai selesai tuh kayak suatu pencapaian tuh loh. Tapi gak boleh dicontoh ya. Nggak boleh teman-teman. dicontoh. Nggak boleh dicontoh. Tapi Sekarang terus itu semakin udah- kesini
aku selalu izin. Izin karena sudah ada tempatnya juga khususnya. Nah, dan untuk buat teman-teman yang pengen ngikuti seperti Mas Dika ini, itu caranya seperti apa sih kalau mau ke belajar atau ke Mas Dika itu apa lewat mana sih? Apa Mas Dika punya buka pengajar gitu-gitu enggak? Enggak sih. Kalau aku otodidak. Otodidak Terus sama mungkin perkumpulan juga sih teman-teman juga banyak yang pelaku graffiti. Oh, seperti itu. Jadi lebih ke sendiri aja ya. Terus kayak apa ya? Sekarang kan aku lebih dominan ke izin gitu. Oke, izin. Jadi kayak izin. Apa ya? Kayak biar kesan image-nya buat masyarakat juga bagus loh, kayak misalnya graffiti itu bukan sampah visual itu. Oh, karena sebagian masyarakat kita itu menganggap kotor hanya sebatas kotor aja. Coret-coret sembarangan itu kotor aja. Padahal ada yang lebih kotor dari itu. Sebetulnya nggak apa-apa disebutin karena kita di YouTube. Tenang, oke. Bentar lagi pemilu saya. Iya, wow. Kita lebih santai lagi minum. Oke, minum. Oke. Dari Grey Area Solo Raya, teman chill, teman santai, teman minum. Masih disegel guys. Wah. Jadi buat teman-teman kepoin saja Instagram dari Grey Area Solo Raya untuk still dan minum-minum. Oke Mas Dika, bilang stop aja kalau cukup. Stop. Tipis-tipis. Ya. Oke. Chill sudah. Terima kasih Grey Area Solo Raya. Kalau kurang langsung diminum aja. Mas. Dituang sendiri karena kita dari Grey Area Solo Raya. Iya. Jadi Mas Dika ini lebih ke independen gitu. Pernah gak sih ada tawaran job itu yang Mas Dika ini sebenarnya gambarnya sulit, tapi Mas Dika coba bikin, pernah gak sih? Pernah. Boleh di ini. Kalau bisa ada orang tawaran gambar itu terkadang aku nggak mikir, aku bisa nggak ya? Aku bisa. Nggak tak pikir. Sekiranya itu bisa gitu. Oh, Urusan nggak bisa itu bisa tak pikir belakang. diulik ya. Diulik sama sekali ya. Wah, keren banget ya. Jadi benar-benar imajinasi aja gitu ya. Gambar pertama, kalau boleh tahu itu gambar apa sih? Dulu aku kalau graffiti itu graffiti font gitu yang gede-gede tulisannya gitu-gitu ya. Terus ya itu kayaknya aku bosen terus pindah ke karakter. Ke karakter. Wah, habis itu karakter apa pertama kali? Apa? Dulu aku suka nonton film-film Plankton itu. Oh, jadi boleh dijelasin dong teman-teman. Mas Dika ini itu genrenya atau lebih ke apa ya? Bukan genre, apa namanya ya? Kartun. Lebih ke kartun. Simpson. Oh, Simpson. Nah, itu aku suka tuh. Simpson, Beavis, awal-awal mulanya tertarik karakter nonton film-film itu. Nah, untuk karyanya Mas Dika itu kalau kita orang awam nih pengen lihat itu di mana sih? Boleh tahu, boleh bocoran gak sih? Pengen lihat dari mana selain di Instagramnya Mas nih? Di mana aja sih? Di mana ya? ada beberapa titik di sana. Ada beberapa titik di Kota Solo ya. Ada awareness juga, ada banyak ada awareness. Sampai mau sana. Oh, gitu. Cara untuk mengetahui ini karyanya Mas Dika itu dari apa sih? Boleh dijelasin ya teman-teman? Kalau itu apa ya? Cara mudahnya itu mungkin dari warna ya. Dari warna pertama. Warna aku identik suka gambar-gambar warna kuning, terus warna-warna apa sih kayak rapper gitu. Oh iya, warna lebih ke cerah-cerah gitu, lebih ke cerah-cerah gitu. Dan untuk mungkin kan kebanyakan nih yang aku lihat itu teman-teman graffiti itu suka ada ininya ya. Ada apa namanya? Ada inisialnya di endingnya itu. Setelah itu tuh apa sih singkatannya Mas Dika tuh? Titik apa gitu ya? Apa sih? Kalau aku kayak taggingnya di karet pasti ada. Itu buatan Mas Dika. Wah, salah satu karya terbesar dari Mas Dika itu pernah bikin apa sih? Atau di mana? Apa disponsori apa? Seperti apa? Dulu pernah apa ya? Ikut acara sih ya. Itu tinggi 11 meter, panjang 6 meter kalau nggak salah. Boleh di ini acara di mana? Itu dulu di Slamet Riyadi. Tapi sekarang udah nggak ada gambarnya, udah diganti. Nah, untuk aku nih, itu ada izinnya gak sih Mas Dika? Buat kayak misalnya ini udah karya orang, terus aku pengen
gambar di situ. Itu apakah ada izin ke pendahulunya atau gimana sih? Kalau aku sendiri ya, Mm-mm. aku sendiri dari dulu itu kalau misalnya masnya gambar nih, terus pengen tak tiban tuh, aku juga ngeliat juga gambarnya udah lama apa masih baru. Oh, dilihatnya dari itu. Kalau udah lama mungkin aku kontak nih, aku perbarui boleh nggak? Oh, gitu bahasanya perbaharui. Perbarui. Kalau perbarui pasti aku tutup semua. Nggak mungkin aku gitu. gambar cuma setengah, nggak mungkin. Nah, setelah itu, misalnya kalau gambar kita ditimpa sama orang lain juga, bisa baru beberapa hari dan itu pernah gak sih kejadian seperti itu? Pernah. Misalnya baru sehari aja tiba-tiba gambar gua hilang nih. Pernah. Ditimpahnya itu kecil banget nih. Aku gambar gede banget. Ditimpahnya paling cuma 1 meter. Padahal gambar tuh 10 meter lebih. Itu berapa lama sih kayak gitu? 2 hari ya, 2 harian bikin kayak gitu. 2 hari. Oh. Terus pas pelakunya, karyanya Mas Dika buat timpang apa? tapi nggak apa-apa namanya di jalan kan. Ya di jalan ya. Lagian juga yang nimpa ya. Ya gitu. Gitu. Terus yang terakhir ini ditimpa ada juga dekat balapan. Oh, di stasiun balapan. Nggak tahu ditimpa tuh jelek sih menurutku. Sekali lagi yang nimpa jelek. Senior. Kegiatan rutin nih tadi selain ngelukis nih Mas Dika nih, ngelukis apa aja sih selain itu? Yang melukis, graffiti itu. Cuma aku kalau kegiatan sih ngelukis sama desain. Oh, desain. Freelance desain di rumah. Udah cuma itu kegiatan. Cuman itu aja sih. Ada buka jasa nggak sih Mas Dika ini lukis itu? Kebetulan enggak sih. Kalau aku ngelukis cuma ya tak buat pameran sendiri. Pameran sendiri. Iya. Oh, karya terbesar apa sih dari dunia ini lah, gambar lah, dari dunia gambar lah kita mencakupnya. Mas Dika ini gambar banget lah. Apa sih prestasi, apa sudah pernah bikin pameran atau seperti apa? Kalau pameran sih ya udah sering, ya nggak sering sih udah ya aku juga aktif di dunia seni rupa juga. Seni rupa. Jadi ya ikut pameran gitu. Berarti memahat juga ya? Enggak. Bikin cantik gitu enggak? Enggak ya. Kirain karena dari gambar akhirnya langsung ke visual ya. Nih Mas Dika nih, kan pengen banget nih orang-orang yang seperti Mas Dika itu identik dengan orang-orang cerdas, pelukis, kayak jago matematika itu termasuk cerdas, Mas. Jadi kebanyakan sebagian orang tuh berpikir seperti itu. Nah, seperti apa sih caranya biar mengedukasi buat teman-teman yang orang-orang seperti aku pengen bisa seperti Mas Dika? Itu apa, dari skill, dari bawaan, atau bisa diasah juga? Kalau aku sendiri kalau dari gambar itu ya, itu emang mungkin dari orang tua. Oh. Orang tua aku juga gambar. Aku yang gambar pertama kali itu yang ngajarin bapakku. Nah itu. Terus kalau untuk saat ini aku melihat sih enggak semua itu bawaan dari kecil ya. Tapi banyak juga kok teman-temanku terutama yang graffiti. Dia awalnya tuh nggak suka gambar, nggak bisa gambar. Tapi berhubung perkumpulan sama teman-teman yang gambar, dia bisa sekarang gambar gitu. Oh. Jadi menurutku lingkungan juga ngaruh sih. Ngaruh. Ya, ngaruh ternyata banget. lingkungan ngaruh. Oh, besok gua temenan sama Mas Dika aja. Ya, mau bosan motoran, cuma bosan pengen gambar. Gambar aja. Mas. Gambar Pak Tita. boleh. Nah, pernah gak sih ini karyanya Mas Dika itu pernah gak sih dihujat di media sosial? Kan banyak pro dan kontra. Apalagi lapor-laporan gitu pernah gak sih sampai? Pernah. Aku pernah itu Instagramku hilang. Why? Udah gini nih. Aku juga Instagram tuh juga nggak sekedar ngupload ya, itu juga menghasilkan juga sih ya. Tapi aku sempet kesel juga tuh. Kan uploadanku gambar-gambar kartun sedikit nakal gitu. Oh, padahal kartun. Itu sampai hilang. Di banned Instagram. Kembali lagi nggak? Enggak. Jadi ini yang baru, Instagram yang baru. Katanya berbau pornografi sih, padahal cuma gambar kartun. Wah, masa joget-joget boleh? Instagram, hey. Dibanding Instagram. Oh iya. Maaf Instagram. Pernah ya kejadian seperti itu ya? Padahal kartun ya. Kartun. Tapi lucu banget sih zaman sekarang di TV aja.
Shizuka aja disensor. Sensor. Alalala, sopo sih meh ngaceng. Hei. Nih, untuk Mas Dika nih, agenda ke depan nih seperti apa nih? Pengennya sih di tahun ini atau Kalau agenda ke depan sih oh ya waktu itu pernah sebelum Instagramku hilang, itu aku inget tuh hari Senin tuh. Hari Senin maghrib aku tanda tangan kontrak pameran sama Korea. wah, Korea pameran tunggal. Jam 3 sore hilang Instagram. Itu kesel banget sih. iya aset Tapi nggak tahu juga yang laporin siapa. Kamu kayaknya yang itu yang ngeblok itu deh kayaknya. Pasti kesel itu. Itu hilang, langsung hilang. Langsung hilang jam 3. Hilang, terus habis itu aku kontak sama yang Korea juga. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada CV. Sedangkan aku kan orangnya nggak suka nyimpen kayak harus ke laptop simpen gambar-gambar, nggak pernah. Jadi kalau ada gambar penting aku upload, arsipkan gitu. buat dokumen di Instagram itu. Habis itu hilang semua dokumenku. Dari aku awal gambar sampai sekarang hilang semua. Lebih sakit dari Sakit. jatuh cinta ya. Lebih sakit dari patah hati itu. Itu dari awal banget berarti ya. Dari awal Sampai banget. gambarku pertama di jalan paling pertama Paling ada pertama. di situ. Hilang. Awalnya sih nekat apa gimana sih kok bisa gitu sampai di jalanan gitu. Gambar-gambar itu. Kalau nekat sih enggak. Aha. Dulu awalnya sebelum di jalan tuh aku di kamar. Buatnya di kamar. Pasti ya, media pertama tuh kamar. Kamar. Buat praktek, berani di jalan. Ada temannya nggak sih pada waktu itu? Ada. Sekarang masih berteman sama itu? Masih Masih. Dan berdua berarti pada saat itu? berempat waktu itu. Berempat. Teman-teman itu masih aktif juga nggak sih seperti Mas Dika? Enggak. Atau yang berempat gini, itu cuma Mas Dika aja? sekarang. Udah apa? Udah gini. Oh, nggak apa-apa. Mungkin dia gambar kaligrafi. Mungkin. Ya nggak apa-apa. Tapi aku dulu awal gambar juga ya, hal yang paling nggak aku lupain itu sampai sekarang itu aku kan berawal dari Sumatera. Oh, Mas Dika. Lampung. Oh, aslinya Sumatera, Mas Itu Dika. ada sebuah komunitas LSA itu Lampung Street Art. Nah itu yang ngenalin aku graffiti. Oh, jadi di Solo itu perantau sebenarnya Mas Dika. Merantau. Oh, orang tua atau gimana sih di sini? Sana semua. Oh, di sana semua. Oke. Keren nih. Tanggapan Mas Dika nih untuk komunitas-komunitas yang di Solo nih. Kayaknya banyak banget ya genre dari graffiti juga banyak nih. Seperti apa sih tanggapannya? Kalau tanggapannya solidaritasnya oke sih. Aku Oke, suka ya. misalnya ada dari kelompok ini, terus kalau kita jamming bareng itu bisa ketemu bareng. Nah itu menurutku solidaritasnya baik. Untuk collab itu seperti apa sih konsepnya? Apa misalnya kamu separuh ini ya, kamu bagian ini ya, itu seperti apa sih? Agak sih kalau aku misalnya Kalian sama gitu temenku ya, Iya, iya. aku nggak pernah. Kamu harus gambar gini enggak? Heeh. Jadi misalnya aku udah tahu nih gambarmu karakter. Terus aku juga karakternya udah. Gambarmu apa? Aku gambar karakternya. Paling nanti gimana kalau backgroundnya kita buat gini, ambil tengah-tengahnya gitu. Mungkin di background. Oh, gitu. Jadi nggak pernah aku maksain gambar. Misalnya kamu ngikutin gayaku gitu nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Oh, itu lebih ke apa adanya aja gitu ya. Seperti itu nih. Kan aku awam banget ya di dunia graffiti itu, Nah, untuk secara resmi nih, aku pengen gambar itu izinnya ke siapa sih? Pemilik apa sih? Pemerintahan atau siapa sih? Kalau aku sama Nih Mas Dika nih, untuk perkembangan komunitas graffiti ini kan di Solo lah khususnya itu banyak banget genre-genre itu, seperti apa sih tanggapan Mas Dika? Kalau tanggapanku sih solidaritasnya oke mereka. Kayak dari komunitas ini perkumpulan ini ketemu, kita jamming bareng. Terus apalagi dulu awal-awal kan dari luar kota. Oh iya. Terus aku ngechat beberapa anak graffiti sini juga tanggapannya welcome banget ya. Keren banget ya. Dan berarti Mas Dika ini berkecimpung itu ya pas pindah ke Solo itu tahun berapa? 2011 sudah di Solo ya. 2011. Udah ketemu sama teman-teman Solo ini. Nah, untuk rencana nih Mas Dika nih, selain karya tadi yang ingin dikaryakan di luar dari karyanya Mas Dika nih, apa sih? Di luar dari karyanya Mas Dika. Kan mungkin sekarang lagi graffiti nih, apa?
Oh, di luar itu. Di luar dari aku itu. lukis. Lukis. Terus desain. Oh desain juga. Desain. Wah, saya banyak. Tapi yang lebih ke ilustrasi sih. Ilustrasi. Banyak banget berarti job-job yang kayak gitu di sini sekarang. Ya lumayan sih. Lumayan. Luar kota apakah ada juga garapan luar kota? Kalau garapan luar kota sih untuk graffiti mural itu ya. Enggak kayaknya. Enggak ada, belum ada. Soalnya ya ada beberapa tawaran tuh, tapi terkadang aku kayak kayak apa ya, mungkin males. Soalnya udah keluar kota dulu itu loh. Aku lebih senengnya ada gambar-gambar aja di jalan. Biar lebih santai ngerokok dulu. Mas Dika ngerokok? Oh siap. Mas Dika lagi kurang enak badan teman-teman. Jadi gak ngerokok dulu, batuk. Tapi saya ngerokok gak apa-apa ya. Nih Mas Dika nih, kan berbicara tadi komunitas di sini kan yang welcome nih. Pesannya dibuat teman-teman komunitas yang lain seperti apa pesannya sih? Pesannya buat komunitas teman-teman yang lain apa ya? Atau perorangan deh, karena Mas Dika ini gak ikut komunitas tapi emang independen gitu, seperti apa sih tanggapannya buat orang-orang yang penggiat di dunianya Mas atau di komunitas yang lain? Ya kalau komunitas lain ya lakuin aja yang apa yang kita inginin gitu loh. Kayak aku pengen gambar gini, gimana ya caranya gini. Kalau menurutku sih ya coba aja gitu. Dicoba dulu aja ya. Mantap. Apa ya, kayak selain itu juga kayak kalau kita pengen gambar juga tuh kayak ini loh. Apa ya? Kayak aku misal dulu, aku pengen gambar graffiti. Kayak aku kayak nyari teman-teman yang udah jago graffiti gitu loh. Aku ajaran dari mereka gitu, kayak gitu. Untuk ini Mas Dika kan desain grafis juga, ya kan? Apa desain interior apa? Juga, ya ilustrasi lebih kartun gitu. Kartun gitu. Pernah sih garapan orang luar gitu, orang luar negeri lah contohnya. Pernah nggak sih dapat job gitu? Pernah. Negara mana sih biasanya yang memakai jasanya Mas Dika ini? Kerja kayak gitu di aplikasi sih ya. Mungkin malah paling banyak itu dari barat ya. Dari barat. Kebanyakan Amerika kan. Kebanyakan Amerika. Mungkin kan dari gambarku juga aku apa ya kayak ngiblat sana banget itu. Iya, kiblatnya sana banget ya. Ya walaupun terkadang ada orang ngomong orang lokal aja nggak pernah, nggak usah berat-beratan, aku bodo amat. Ya, bodo amat, tapi yang penting karyamu aja ya bro ya. Gitu teman-teman, nggak usah ini dengerin netizen lah, apalagi tetangga ya, nggak usah. Ini keren banget. Jadi justru orang-orang sana tuh benar gak sih? Ada kan stigma kalau karya kita itu lebih dihargai di luar daripada di sini, di tanah sendiri. Gimana? Ada benarnya juga sih. Nggak apa-apa. Terkadang kayak apa ya? Aku sering tuh, ya bukannya apa ya? Aku gambar di sini. Kadang tuh gambarin aku, nanti gampang tak traktir makan. Sering aku dapet gitu. Apalagi di jalan tuh. Itu tak kasih tempo segini, ntar gampang lah. Mau minum apa gambar, apa makan. Bukan masalah gampang makan, ini masalah tuh seni ya, Mas ya, karya orang. Kayak gitu kayak kok gini banget ya, gitu lah. Pernah nggak sih kayak ini mah di luar dari konteks aja pernah nggak sih kalau teman-teman itu kayak, gambarin punya gua deh, nih gua kasih makan gitu. Padahal teman sendiri itu seperti apa sih? Apa kalau pengen gitu, mengedukasi seperti itu gak sih? Pernah kepikir seperti itu gak sih? Kayak nggak pernah sih aku. Maksudnya kayak teman juga gambarin ini itu nggak pernah sih. Nggak pernah. Jadi teman-teman Mas Dika lebih menghargai. Kebanyakan tuh yang kayak gitu apa orang lain yang orang lain sih. Lebih ke situ ya, lebih ke ala kadarnya ya. Dikiranya beli alat tuh murah. Larang yuk. Nih Mas Dika nih. Kan ini DMBOK ini mau bikin acara nih. Tanggapannya nih seperti apa nih untuk acara DMBOK ini? Tanggapannya sih aku keren sih ya soalnya. Kalau aku kemarin bincang juga kan situ ada skate, ada graffiti, terus ada ibopa. Terus apa lagi anak-anak muter-muter keren-keren itu kan. Itu menurutku itu keren banget sih. Kayak apa ya? Sealur gitu. Sealur lah ya. Karena
Karena motor, graffiti dan itu tuh masih satu genre sebenarnya, masih ada ya. Masih ada. Masih ada. Dari graffiti ke hip hop masih ada. Kalau misalnya graffiti terus kasih kosidahan kan jangan. Iya. Hijrah. Tapi nggak apa-apa hijrah nggak apa-apa. Tapi ya enggak, ya kurang aja ya. Lebih ke Ya, kayaknya menyesuaikan saja ya kita ya, lebih ke situnya ya. Nih Mas Dika nih, kita kan mau di ujung acara nih. Nih, mau di ujung acara nih. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen aku sampaikan nih ke Mas Dika nih. Terakhir aja nih Mas Dika nih. Buat teman-teman yang ingin memulai seperti Mas Dika ini seperti apa sih? kalau ingin memulai awalnya ya. Kalau aku sendiri sih ya sukain dulu itu. Sukain dulu. Itu kan hobi ya. Hobi. Ya, itu berawal dari hobi. Nah, kita sukain dulu tuh hobi. Kalau udah kita suka, hobi itu akan jalan. Terus kalau misalnya hobi itu udah akan jalan, ya suatu saat kamu akan menghasilkan dari hobimu itu. Ya kayak gitu. Nih ada lagi sih, maaf satu Ya. Mas ada, gak apa-apa ya? Banyak nggak apa-apa. Ya. Nih cara menjaga eksistensi itu seperti apa sih, Mas Dika nih? Kalau penjaga eksistensi sih aku dari dulu kan emang aku awal balik lagi ke yang suka tadi itu. Kalau udah hobi mah gimana ya? Aku dari awal tuh suka nonton Simpsons segala macam. Sampai sekarang aku suka banget. Nah dari situ terus ngaruh ke gambarku segala macam sampai apa ya? Udah kayak makanan sehari-hari itu loh. Oh, makanan Nah, sehari-hari. kayak udah apa ya? Kita menjaga konsisten juga di situ. Terus kayak aku juga penasaran itu. Penasarannya gini. Seberapa jauh dan seberapa lama aku akan bawa karakter gue ini. Nah, itu. Maksudnya apakah akan itu terus apa gimana? Nih Mas Dika ke depannya nih. Kalau aku menurutku aku akan gambar itu terus. Itu terus. Misalnya di karya-karya aku tuh setiap karakter ada nama. Ada namanya? Ada nama. Oh, jadi buat teman-teman yang ingin kepoin Mas Dika itu kepoin saja Instagramnya Mas Dika ya. Boleh disebutin nggak apa-apa Instagram Mas Dika? Instagramku di karya. Di Ref. Ref itu ada B-nya belakangnya ya. Oh, seperti itu nih. Terima kasih banyak Mas Dika sudah menyempatkan waktunya juga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Pokoknya mohon maaf banget nih. Dari waktunya Mas Dika yang sangat sibuk banget ini sempat menyempatkan waktu ke sini. Terima kasih banyak, pokoknya sehat selalu buat Mas Dika. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton podcast kali ini. Terima kasih buat Grey Area. Terima kasih juga buat Bot Rider Pusat. Dan pokoknya buat teman-teman yang ingin menikmati minuman dari Grey Area Solo Raya, khususnya ada promo nih buat teman-teman yang ingin menikmati minuman dari Grey Area, cukup DM saja atau kontak saja dari Grey Area Solo Raya dengan kode DM Walk karena ada free ongkir buat teman-teman se-Solo Raya. Waduh. Mari kita cheers sedikit ya. Oke. Wah, mantap. Akhirnya gua Abdul pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.